Sebenarnya banyak bahan kimia yang bisa kita pakai untuk membunuh virus ya. Listnya bisa teman-teman lihat di website ini. Teman-teman bisa pause aja videonya untuk bisa lihat linknya atau masuk ke linknya. Bahkan teman-teman bisa download list daftar kimia ini menjadi file PDF seperti ini. Tapi yang paling gampang, kita bisa pakai bleach atau pemutih yang dicampur dengan air yang biasa kita kenal sih mungkin Baiklin ya di sekitar kita. Tapi sebelum ke pembuatan, ada hal-hal yang penting untuk teman-teman tahu. Dan ini saya ambilnya dari jurnal WHO ya, jadi valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, jurnal ini bilang bahwa pemutih aja udah cukup sebagai pembunuh virus. Jadi nggak perlu campuran bahan lainnya. Karena pemutih ini udah mengandung sodium hipoklorit yang efektif ngebunuh bakteri, jamur, dan virus. Di jurnal ini juga disebutin bahwa salah mencampur bahan pemutih ini dengan bahan lain bisa berakibat fatal bahkan menyebabkan kematian. Jadi amannya mending jangan dicampur lah ya. Lalu yang kedua, cairan ini terbilang berbahaya bagi tubuh, baik kalau terkena kulit, mata, atau masuk ke pernafasan. Jadi pastiin saat kalian bikin atau nyemprotin disinfektan ini, yang pertama, gunain masker dan kalau bisa pelindung mata pada saat teman-teman bikin ataupun semprotin disinfektannya. Dan jangan lupa juga hindarin menyentuh mata pada saat penyemprotan. Yang kedua, pastiin kalian bikin dan nyemprotin cairan ini di ruangan dengan aliran udara yang baik. Artinya teman-teman bisa buka dulu jendela atau pintu ruangannya biar nggak ketutup. Lalu hal kedua yang penting teman-teman tahu adalah saat teman-teman nyemprotin disinfektan ini, pastiin teman-teman biarin dulu selama 10 menit atau lebih. Karena proses mematikan virus oleh disinfektan ini butuh waktu sekitar 10-60 menit. Yang ketiga, perlu teman-teman tahu bahwa cairan pemutih ini bisa ngebuat korosi pada besi dan merusak permukaan yang terdapat cat di atasnya. Walau kalau saya coba sekali baik ke besi atau ke dinding atau ke permukaan yang ada catnya sih ya nggak luntur sih. Mungkin efeknya kalau penggunaannya intens dalam jangka waktu yang lama ya. Lalu yang keempat, sodium hipoklorit ini bisa ngeluarin gas berbahaya jika terkena matahari. Jadi pastiin teman-teman jauhin dari sinar matahari. Yang kelima, sodium hipoklorit ini mudah kadaluarsa. Dan semakin panas tempat penyimpanan, akan semakin mempercepat proses kadaluarsanya. Karena itu nggak perlu nyetok banyak-banyak lah ya. Karena selain kita butuhnya hanya sedikit, bahan ini mudah juga kadaluarsa. Selain itu, usahakan kita gunain cairan disinfektan ini maksimal sehari setelah kita buat ya. Biar efektif hasilnya. Kan gak lucu, kita udah capek-capek bikin, udah capek-capek nyemprot, kita pikir udah aman, padahal efek disinfektannya udah hilang dan virusnya jadi nggak mati. Yap, itu tadi 5 informasi yang penting untuk teman-teman tahu sebelum ngebuat dan menggunakan disinfektannya. Kalau untuk ngebuatnya sih gampang banget ya. Kita tinggal hanya perlu campurin aja Baiklin-nya dengan air bersih. Kebanyakan pemutih mengandung 5% sodium hipoklorit, termasuk Baiklin ini yang mengandung 5,25% sodium hipoklorit. Sehingga campuran yang dianjurkan WHO adalah 1:100. Artinya untuk 1 liter air cukup pakai 10 ml aja. Oke guys, sekarang saya coba praktekin untuk cara pembuatan disinfektannya. Yang pertama pastiin kalian ada di luar ruangan, kayak saya ini ada di luar ruangan. Yang kedua gunakan pelindung, bisa jadi masker. Dan kita pakai dulu maskernya. Karena baunya cukup menyengat dan cukup berbahaya kalau emang terhirup oleh hidung kita. Dan yang kita butuhin hanya Baiklin aja. Di sini saya punya yang 1 liter dan wadahnya untuk media penyemprotannya yang udah saya isi air sekitar 1,5 liter. Yang seperti tadi saya bilang bahwa campurannya adalah 1:100, maka untuk 1,5 liter ini dibutuhkan sekitar 1,5 tutup botol karena tutup botol ini bisa ditakar sebagai 10 ml. Artinya kita butuh 1,5 tutup botol yang langsung kita masukin aja. Dah, tinggal kita tutup aja.
Dan kita kocok penyemprotnya. Beres. Jangan lupain untuk cuci tangan setelah prosesnya selesai, sehingga tangan kita terhindar dari rasa gatal atau hal-hal yang tidak nyaman. Oke, gampang kan? Jadi jelas ya, 1 liter By Clean ini bisa untuk 100 liter disinfektan. Jadi nggak perlulah teman-teman nyetok banyak-banyak, kasihan yang lain, kan yang lain juga butuh. Oh ya, saya kelewat satu hal, cairan ini hilang efektivitasnya kalau terkena materi organik kayak muntahan, darah, feses, atau cairan-cairan tubuh lainnya. Jadi pastiin teman-teman bersihin dulu semua materi organiknya dengan cairan sabun, baru semprotkan cairan disinfektan ini ya. Sebelum pamit, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih banyak buat para pejuang medis yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan negara ini dari virus corona. Mudah-mudahan semua kebaikan dan amal baik teman-teman semua diganjar oleh Allah dengan kebaikan yang sebaik-baiknya. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita semua bisa ikutin semua anjuran pemerintah dan MUI supaya kita tidak sering keluar rumah dan menjauhi kerumunan. Bukan karena kita takut dengan virusnya, tapi karena perintah Allah. Kita menjalankan perintah Allah dan untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari mudarat. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan jiwa empati kita terhadap saudara-saudara kita. Janganlah kita menimbun barang, kalaupun mau nyetok ya secukupnya aja, sisain untuk yang lain juga, karena yang lain juga butuh. Lalu jangan sampai kita mengambil keuntungan dari kondisi seperti ini, dari kesengsaraan saudara-saudara kita. Dan karena kita negara yang besar, negara kita merdeka bukan karena pemberian, tapi karena perjuangan para pahlawan kita di masa itu. Dan mereka berjuang 350 tahun, mengorbankan jiwa, raga, menumpahkan darah, dan lain-lain. Sedangkan kita hanya untuk diminta untuk menjaga diri kita dari virus ini, berdiam diri di rumah, bertahan demi kebaikan kita, demi kebaikan keluarga kita, demi kebaikan orang-orang yang kita sayangi, dan demi kebaikan negeri ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan, kita diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan virus ini bisa segera hilang dari negara kita dan seluruh dunia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.